Pemirsa, semangat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Kembali bersama saya Ina Rahman, Sekjen Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Hadir kembali dalam podcast Blak-Blakan bersama Apri. Telah hadir di studio, di kursi panas saya, seorang pria ganteng, idaman istrinya, Bapak Hendra. Bapak Hendra. Hendra aja. Hendra saja. Namanya pendek. Sedikit irit banget ya, Hendra saja. Hendra Beliau saja. adalah General Manager dari Multicare. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Hendra sudah berkenan hadir di Apli ya. Semoga santai aja Pak. Saya tidak galak, saya tidak menggigit. Jadi podcast kita ini ada 3 session ya Pak. Yang pertama saya lebih ke pribadi, pengen tahu lah apa personal life Bapak. Tapi nggak detail-detail amat. Kemudian saya ingin tahu seputar perusahaan dan produk-produknya, leadernya. Yang terakhir saya ingin tahu opini Bapak, pendapat Bapak. Tentang money game, tentang ya gitu-gitu deh. Oke, siap. Ini Pak, sebelum saya masuk ke seputar perusahaan Bapak, saya sedikit mau ngulik. Bapak punya hobi apa? Hobi, kalau saya ditanya hobi, saya suka hobi lihat biografi orang-orang terkenal. Orang-orang sukses. Hobi baca ya Pak? Hobi baca, ya. Kurang lebih seperti itu. Baca buku tabungan nggak? Termasuk salah satunya. Baca buku tabungan itu penting ya. Ujung-ujungnya. Kenapa Bapak hobi baca biografi? Karena saya mau melihat mereka, kok mereka bisa terkenal dan hebat ya. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya contoh-contoh misalnya saya sebutin satu TDW. Tahu Bu Ina TDW? Tung Desa. Kok dia dulu dari karyawan tapi sekarang jadi besar, hebat. Apa yang beda buat dia besar? Apa yang membuat dia hebat? Kita kan mesti belajar. Kan ada istilah kalau kita bergaul dengan preman, kita jadi preman. Bergaul dengan maling, kita jadi maling. Bergaul dengan orang pintar, kita jadi pintar. Bapak bergaul sama saya, nanti Bapak jadi Sekjen Apli. Kalau bergaul sama Bu Ina, saya bisa jadi advokat gitu ya. Bukan jadi Sekjen Apli, Pak. Saingan Paris nanti ya. Oke. Selain hobi membaca biografi, apa hobi olahraga mungkin? Olahraga, saya termasuk orang yang bisa dikatakan sulit berolahraga. Kenapa Pak? Karena waktu. Oke. Kita mesti bangun pagi, ya berangkat, terus belum lagi keluar kota. Saya juga baru pulang dari Purwakarta, dari Bandung, baru pulang dari Padang lagi. Jadi nggak mungkin kita pagi bangun, ya aktivitas lagi. Jadi kadang-kadang olahraga itu bisa dikatakan kadang-kadang dipaksa-paksa lah. Oh gitu. Kalau nggak dipaksa ya kadang-kadang olahraga muter-muter. Kadang-kadang kita representasikan olahraga ya. Oh iya sih. Presentasi, kasih motivasi. Marah-marah juga olahraga sih. Iya, keluar keringat. Nah itu kan metabolisme tubuh bekerja. Betul. Seperti itu. Jadi olahraganya presentasi aja. Jadi hobinya cuma baca biografi aja, nggak traveling gitu. Traveling juga salah satu ya kan. Jadi kita kan dari kota A, saya baru 4 bulan yang lalu dari Ambon. Saya ke Ambon loh ya. Jadi bisa kalau kita tahu orang Ambon itu kasar-kasar, tapi ke kotanya malah kebalikannya. Orang Ambon itu lembut loh. Ambon Manise. Ya, namanya Ambon Manise. Terus ada makan khas masakan Ambon gitu ya. Jadi saya memang keluar kota itu sukanya, ya masing-masing daerah kan punya makanan khas masing-masing ya. Palembang ada pempek, di Jogja ada. Berarti Bapak hobinya hobi makan? Kuliner. Luar biasa. Ya kan? Dulu saya hobi makan Pak. Ternyata saya jadi sebesar ini akhirnya saya mulai memusuhi makanan. Oke, Bapak aslinya mana? Saya kalau dibilang asli lahir di Padang Sidimpuan ya. Berarti asli orang Sumatera Utara, orang Batak. Bu. Orang Batak ya iya. aslinya? Kalau bahasa Batak bisa lah Bu. Karena saya lahir di tanah keras ya. Di tanah Batak. Ya, makanya saya suka lihat orang-orang Batak yang berhasil ya kayak banyak pengacara-pengacara. Termasuk Ibu salah satunya. Terima kasih. Luar biasa. Udah keluarga Pak? Sudah pastilah. Masa seperti saya ini belum berkeluarga. Banyak Pak. Oh banyak. Banyak Pak, tenang aja Pak. Jadi kalau Bapak belum berkeluarga nggak usah malu ngakuin. Udah ada anak? Sudah. Berapa anak Pak? Anak saat ini 3. Dari berapa istri Pak? Saat ini 1. Oh saat ini 1. Nanti ditonton istrinya loh Pak. Tadi kan Bapak mengatakan sering keluar kota, bahkan dari Bandung, Purwakarta, bahkan pernah dari Ambon, terus balik ke Padang ya. Nah itu istri gimana Pak menyikapi hal itu? Wah, terutama istri ya, kalau anak mungkin agak santai ya. Kalau istri saya orang cuek bebek. Oh gitu? Iya, karena bagi dia yang penting balik.
Oh gitu. Bagi dia yang penting uang. Oh gitu. Yang penting yang pokoknya uangnya keluarga. lancar, balik ke rumah aman. Oh gitu. Nggak direcoki video call, ditanya-tanya, enggak malah yang direcoki anak saya. Oh, nggak curiga disuruh ibunya, Pak? Ada sih curiga sedikit-sedikit ya. Cuman ya begitu dia lihat saya video call, oh ada di hotel nih aman. Oh ini lagi presentasi, ini saya mau presentasi kan bisa anak saya video call kan. Ini papa ini lagi presentasi tuh pesertanya banyak tuh. Wih, mungkin istri saya ngelirik kan, oh aman. Oh gitu, jadi nggak pernah ada masalah ya dari Nyonya? Sampai dengan sekarang nggak pernah ada masalah. Mungkin Nyonya basicnya apa dari dunia direksi juga atau? Bukan, dia ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga, nggak ribet ya Pak ya? Iya kan ada 3 anak kan gimana ya? Luar biasa. Paling besar baru SD kelas 5. Oh. Yang kedua SD kelas 4. Sebenarnya saya sudah mau tutup pabrik waktu itu. Oke. Cuman ya istri bilang jangan ditutup-tutup pabriknya. Dia nggak mau operasi kan dipotong ya kan. Nah kan namanya kan steril kan. Ya sudahlah kita komitmennya kita capeknya sekali. Kita langsung bikin ya kan. Nah dapat 2 anak sudah stop lah. Udah lama kita nggak punya program lagi bikin anak gitu loh. Bikin tetap punya anak tidak ada. Luar biasa. Belum punya anak sudah tidak punya program gitu ya. Oh oke, berarti udah ada penerus lah ya. Tapi tiba-tiba lahir yang kecil. Tuhan kasih masih kita tolak. Iya betul. Kebablasan. Nah, jadi 3 dong. 3 sekarang. Yang kecil usianya 4 tahun. Tapi udah lengkap lah ya Pak ya. Wah itu kalau di rumah itu seperti kapal pecah ya. Kalau sekali berantem ya. Rame gitu. Makanya saya sering keluar kota lah Bu ya daripada pendek umur. Oh jadi pelarian juga gitu ya Pak? Udah istri saya ada pisu. Taunya anaknya pulang, anak-anak udah besar gitu kan? Wah udah gede. Tapi senang sih Pak dengar karena kan tidak semua pasangan kita ya menerima industri kita yang 24 hour gitu kan. Handphone gak boleh mati, terus harus on call misalnya. Apa ada leader komplain lah apa kan harus kita pasang badan, kita maju, kita temuin kan. Kadang kan apalagi kalau di weekend tiba-tiba ada table talk ke leader, terus tiba-tiba harus ada pertemuan, ada meeting, event apa. Kan gak semua keluarga menerima hal itu. Setuju Ibu. Kalau Nyonya sama sekali gak komplain? Sama saya gak komplain, cuek bebek bener gitu. Cuek aja kadang-kadang gitu. Handphone juga dia mau periksa saya kasih, lihat aja. Bahkan memang handphone saya ada pola, anak saya semua istri saya tahu pola saya apa. Jadi mereka mau buka. Itu antara cuek sama gak cinta kayaknya Pak? Dibilang gak cinta gak juga. Provokator. Kadang-kadang kalau saya mau keluar kereta saya mesti kasih tahu ya. Hari ini saya mesti kesini, saya mesti kesini, saya mesti kesini. Karena kalau saya nggak kesini kan ya anak 3 kita mesti ke sekolah. Oh gitu. Nah cuman saya juga ya saya udah kasih tahu ke istri saya nggak usah takut gitu loh. Karena kan saya kan bergaul nih sama orang-orang terkenal nih. Saya lihat orang-orang terkenal kayak Pak TDW, wah ada investasi ke properti. Saya lihat Pak Hotman ya kan, wah di mana-mana tanahnya. Saya nggak tahu Bu Ina mungkin sama juga tanahnya di mana-mana ya. Jadi memang kalau saya sih pelarian saya ya ke sana gitu loh. Jadi kalau saya ada uang istri saya tahu. Gaji saya berapa, uang saya berapa. Jadi saya tahu, istri saya tahu, kalau saya punya uang, saya pasti beli properti. Saya punya uang, saya beli properti. Karena saya belajar ke Pak TDW, investasi yang paling aman itu investasi nenek moyang lah. Nenek moyang kita investasinya apa? Tanah, emas. Mana ada yang main trading robot-robot? Gak ada nenek moyang kita, saham-saham. Mana ada nenek moyang kita main saham-saham. Mereka mainnya apa? Beli emas, ada uang beli emas, ada uang beli tanah. Makanya kita keturunannya dari nenek moyang kita kan enak ya. Tanah banyak, emas banyak, harga naik. Nah, Pak Tung ya properti ada 500, wih keren. Passive income benar gitu ya. Jadi saya bilang sama istri saya memang itu harus kita tiru. Nah itu kan yang positif yang harus kita tiru. Kalau saya ada uang, saya tabung, ya saya beli properti, saya beli apartemen, saya beli rumah. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau misalnya saya bilang kalau saya keluar kota nih amit-amit. Yang namanya umur kan gak ada yang tahu nih. Ya kayak misalnya ada pesawat jatuh lah. Ini sekarang kita gak amit-amit ini ya. Saya bilangnya kamu gak usah khawatir. Anak-anak tetap sekolah ya. Dari properti, dari sewa kamu bisa hidup. Nah, jadi ada satu jaminan yang saya kasih sehingga dianya tenang kalau saya keluar kota gitu. Kan kalau istri nggak tenang kan, kalau suaminya tiba-tiba ada apa-apa, maka stoplah penghasilan. Apalagi dia seorang ibu rumah tangga. Betul. Stoplah penghasilan. Terus anak-anak gimana nih? 3 mau gimana nih? Iya. Nah, jadi saya kasih ke istri saya itu tenang aja. Dari properti yang saya miliki ya puji Tuhan ya. Ada selusin ya. Nah, banyak ya Pak ya? Nah, jadi dari ya sedikit-sedikit ya. Jadi 2 tahun nabung beli 1, 2 tahun nabung beli 1 ya. Disewa-sewa ya lumayan lah. Saya bilang anak pasti sekolah, you pasti makan. Kalau saya nggak ada di sini. Jadi amit-amit pun kalau terjadi apa-apa. Udah jobless juga kita masih ada penghasilan dari situ. Betul. Anak-anak tetap sekolah, you tetap makan. Nanti kalau sudah lulus
SMA dia mau kuliah, terserah. Mau ambil dokter ya tinggal jualnya satu properti. Nah, Sekolah dokter anak. betul, betul. Mau jadi pengacara seperti Bu Ina ya jual satu properti. Jadi dia pengacara. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Jadi ada satu kenyamanan. Maka istri saya cuek bebe aja gitu. Yang penting dia tahu aset suaminya seperti ini ya sudah gitu lah. Jadi kuncinya tuh keterbukaan ya Pak ya? Betul sekali. Luar biasa. Salut loh Pak. Pantaslah ya Bapak jadi GM di Multicare. Karena kan belajar. Iya. Orang-orang yang terkenal ya mereka sudah jatuh bangun di sana. Experience is the best teacher. Thank you Bu. Iya, ini Multicare ada asalnya dari mana sih Pak? Asal dari Indonesia. Lokal ya, lokal company. Lokal company. Oke, luar biasa nih ya. Betul. Lokal company. Bapak udah jadi GM berapa tahun nih Pak? Saya sebenarnya di sini sudah jalan 4 tahun ya. Jalan 4 Jalan 4 tahun ya di Multicare ya. Oh, memang basic kepekerjaannya sebelumnya di industri direct selling juga ya? Awalnya saya bekerja, saya kan dari Sumatera Utara, begitu lulus SMA, saya terus ke Palembang kuliah. Nah begitu saya di Palembang kuliah, ya waktu itu kuliah sambil bekerja ya. Nah waktu itu saya dapat pekerjaan salah satu perusahaan MLM terbesar. Ya di Indonesia pada waktu itu yang ada cabang di Palembang. Nah 98 saya bekerja di sana. Bagian admin dulu ya. Nah 3 bulan bekerja kerusuhan 98. Oh tetangga-tetangga kantor dilemparin semua itu. Nah puji Tuhan tidak dilemparin. Nah akhirnya kepala cabangnya itu Pak Chandra Harkino waktu itu butuh marketing. Sementara saya admin, saya mencalonkan diri. Sok pede lah gitu ya. Kepala cabangnya bilang, dia sudah kewalahan nih cari kandidat nggak ada nih. Ya udah, kamu mau jadi marketing? Mau, karena saya berpikir admin ini nggak jelas prospek masa depannya. Kalau orang marketing kan ya lumayan lah ya kan. Cuap. Saya lihat kan orang-orang banyak yang ya gajinya oke semua di marketing ya, di dunia sales kan. Asyik saya dikasih kesempatan. Ditanya kamu bisa training nggak? Nggak bisa. Presentasi bisa? Nggak bisa. Ya saya mau belajar sama Bapak. Wah dia senang ya kan. Akhirnya dia, ya itu guru saya. Ngajarin? Iya dia ngajarin di hotel. Waktu tidur bersama dia di hotel. Dia ajarnya kamu, dia tidur di ranjang nonton TV, saya disuruh berdiri tuh. Udah kamu presentasi saya lihat. Jadi di kamar hotel dia latih saya. Oh cara kamu ngomong salah, gak boleh ngomong begitu, ngomongnya begini. Hafalin ya. Nah besok kamu latihan lagi. Jadi kan kepala cabang kan sibuk kan. Jadi kapan dia punya waktu latih saya? Malam ya aja. di hotel, di kamar. Nah di situ saya terbentuk. Kepala cabangnya laki-laki kan Pak ya? Laki-laki dong. Waduh kalau perempuan bahaya. Sehingga Nah, akhirnya nyangkutlah di Multicare. Betul. Nah sebelum habis dari situ, 3 tahun saya di Palembang, saya berhasil meningkatkan omset di Palembang. Akhirnya saya ditarik ke Jakarta. Makanya saya terdampar di Jakarta. Nah di Jakarta, 3 tahun lebih saya di Jakarta, kemudian saya resign. Terus saya ke perusahaan MLM lagi dengan sistem binary pada waktu itu. Kalau CNI kan breakaway waktu itu ya. Nah saya ke salah satu perusahaan yang binary. Saya belajar binary di sana. Kemudian cukup lama. Kemudian saya kurang lebih di dunia MLM waktu itu sudah ada 12 tahun. 12 tahun saya jenuh. Saya jenuh, capek juga dunia saya kok sempit ya begini-begini aja. Dunia MLM kan begini-begini ya. Akhirnya saya meninggalkan dunia MLM. Saya pergi ke dunia pay TV. Oh oke. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan pay TV yang terbesar di Indonesia. Nah di situ saya bekerja kurang lebih 3 tahun ya. Habis itu saya keluar lagi, saya bekerja di perusahaan franchise. Saya mau tahu dunia franchise. Hampir 10 tahun saya di franchise ya. Kemudian ya karena waktu itu perusahaannya dijual, kemudian saya dengan owner yang baru kurang klop, ya akhirnya ya itu memang takdir ya. Akhirnya saya balik lagi ke dunia MLM, Bu. Nyangkut di sini. Di sini, Bu, sampai dengan sekarang. Produk unggulannya apa sih, Pak? Oh, kalau produk unggulan kita ini nih. Kita ada, nah ini awalnya sekali Multicare ini produknya ini pertama sekali muncul. Biocare. Ini sabun transparan. Oh, oke. Ini wangi loh, Bu. Ini produknya dulu nih pertama sekali nih. Sabun transparan. Sabun transparan. Jadi benar-benar sabun transparan ini kalau dibuka ini satu ini wangi. Ya. Nanti Bu Ina boleh pakai nih, boleh coba. Oh, boleh, sekalian boleh. Sabun mandi, Pak. Sabun mandi. Ya kan? Nah, bisa untuk wajah ya. Nah, kemudian berkembang kita Estersi. Nah, Ibu pasti enggak. Oh iya tahu kalau ini Ibu pasti enggak asing ya, Estersi ya. Waktu pandemi kita panen, Bu. Puji Tuhan loh, Bu. Ya karena semua orang butuh vitamin C. Aduh. Pertama dalam sejarah kami. Nyarinya. Pertama dalam sejarah kami loh, Bu. Dulu kita jual Estersi sebulan cuma sekian ribu misalnya. Itu bisa sampai 10 kali lipat, Bu. Oh, Dan itu orang berebut loh, Bu, ngambilnya.
Berapa harganya Pak segitu? Murah Bu, masih 100 lebih Bu. Masih 100 ribu, terjangkau. jadi Itu masih isi terjangkau. berapa? Isi 60, Ini 30? isi 30. Oh, sehari orang 1 kali ya, Nah, 1 bulan satu. cukup lah Dan ya. ini kan tidak perih di lambung ya, aman untuk lambung. Oh, Ini aman ekstasi. buat orang yang punya sakit mah juga Ya. aman ya. Nah, jadi ekstasi ini kan kita ada dipasarkan lewat multi level ya. Jadi ekstasi forte 500 miligram ya. Nah, produk kita yang kedua ini yang paling laku squalene. Nah, ini dari hati hiu. Oh, minyak hati ikan. hiu. Iya, ini ibu pasti tahu ya squalene ya, dari Jepang ya. Nah, tapi yang sekarang yang lagi booming itu kita nih ambrosia. Ini lagi booming kita. Iya, pernah dengar saya ambrosia. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Jadi ambrosia ini adalah dari telur ayam. Telur ayam yang dierami di hari ke-9. Yang diekstrak di hari ke-9. Dari Norway. Fungsinya buat apa? Stem cell booster. Oh, stem cell. Jadi dia mengaktifkan stem cell, terus memperpanjang ekor telomer. Makanya kita punya leader nih ya. Itu rata-rata sekarang umurnya 70 tahun. Oh. Konsumsi produk Multicare sudah 30 tahun. Oh, oke. Serius. Jadi Si masih hidup. ambrosia ini. Ya, masih hidup sampai dengan sekarang. Sehat, panjang umur, diberkati. Dan yang seperti di Jakarta ada Bulani, usia 72 tahun. Di Medan ada namanya AI, 75 tahun. Di Padang ada namanya Pak Cua, 75 tahun. Jadi Multicare ini sampai dengan sekarang itu bertahan, leader-leadernya itu banyak ya, umurnya panjang-panjang sampai dengan sekarang loh. Oh, 30 tahun loh konsumsi produk kami loh. ambrosia ini. Ambrosia. Jadi ambrosia itu dia memiliki efek satu-satunya produk Multicare yang bekerja di dalam sel itu ambrosia. Dia bekerja, kalau di sel itu kalau dibelah kan ada nukleus. Dibelah lagi ada kromosom, ada DNA, ada gen. Nah, di kromosom itu ujungnya ada nama telomer. Nah, telomer itu ada ujungnya ekor telomer. Nah, kayak Bu Ina kalau stres-stres, suka pengacara suka stres ya. Wah, itu telomer bisa memendek itu. Oh. Nah, kalau telomer kita pendek, ya game over. Oh, gitu. Jadi semakin solusinya pendek, ambrosia. Ya, semakin pendek game over, ya dapat tiket tamasya wajib. Yang ada tiket pergi, tidak ada tiket pulang. Nah, jadi ambrosia ini, konsumsi ambrosia itu fungsinya pertama dia menurunkan tingkat stres. Jadi Sehari sekali? Pagi 2, malam 2, jarak 12 jam. Oh. Jadi 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Ini isi 60. Banyak ya? Ya, jadi ini dari telur yang dierami, yang diekstrak di hari ke-9. Dan ini dari telurnya bukan telur dari Indonesia, tapi telur dari Norwegia. Oh, telur ayam Norwegia. Iya, kenapa tuh ayam Norwegia? Karena di Norwegia itu satu-satunya negara di dunia ya yang telurnya bebas bakteri salmonella. Sebenarnya telur itu paling bagus makan mentah. Cuma kan kita nggak berani, takutnya ada bakteri. Iya. Sebenarnya kalau kita minum jamu kan yang diambil kuningnya kan? Iya. Mentah kan? Nah, tapi putihnya dibuang. Tapi kalau kita nge-gym yang diambil putihnya, kuningnya malah dibuang. Katanya kuningnya mengandung kolesterol. Ya betul mengandung kolesterol. Kolesterol kan ada 2, kolesterol baik, kolesterol jahat. Nah, dia mengandung kolesterol baik gitu loh. Nah, ini telur yang dierami di hari ke-9. Nah, sama kayak di Filipina ya. Di Filipina itu ada makanan khas namanya balut. Tahu balut, Bu? Enggak. Telur yang sudah mau jadi anak ayam. Telur yang udah mau jadi anak ayam? Ya, kalau di Indonesia namanya telur busuk, buang ke tong sampah. Kalau di situ dimakan, Bu. Mahal loh, harganya 250.000 satu telur. Kenapa? Karena di Filipina waktu itu satu-satunya negara yang nyaris penduduknya tidak ada tumor. Tidak ada kanker di sana. Kenapa tidak ada? Karena makanan khasnya itu balut. Nah, di Palembang makanan khasnya pempek. Di Jogja kan gudeg. Nah, kalau di Filipina balut. Saja di Google makanan khas Filipina balut. Balut telur busuk. Telur yang sudah mau jadi anak ayam. Itu dimakan, Bu. Itu mahal loh. Itu makannya di restoran-restoran mewah loh, Bu. Nah, ternyata kaya akan asam amino. Kaya akan FGF. Maka sekarang sesuatu yang gak enak itu memang. Nah, coba Bu Ina disuruh pilih makan nasi merah atau nasi goreng. Nasi merah lah. Wah, karena bagus untuk kesehatan ya. Karena Bu Ina udah tahu, nasi goreng enak di mulut, masuk ke dalam tubuh jadi kolesterol. Nasi merah di mulut nggak enak, tapi masuk ke dalam tubuh ada vitamin B dan lain sebagainya. Nah itu, segala sesuatu tidak enak di mulut tapi bermanfaat. Efek lain dari ambrosia apa Pak? Jadi kepo. Saya jadi prospek ini Bu ya. Semoga Bu Ina jadi leader kami ini. Saya nggak boleh jadi leader MLM Pak. Boleh Bu jadi member kami Bu. Nggak boleh Pak, harus independen katanya. Sekjen itu harus independen Pak. Ya, pakai nanti nama lain Bu. saya Aduh, pilih kasih repot kan. Pilih kasih. Ya memang ini jadi tren kami ya. Jadi selain itu kita juga ada yang namanya istilahnya epigenetik ya. Epigenetic nutrition. Terus stem cell ya karena FGF itu mampu kayak stem cell kan dalam tubuh kita kan semuanya kan
Triliunan sel loh tubuh kita ini loh Bu. Sel mata rusak, rusaklah mata kita. Sel jantung rusak, rusaklah jantung kita. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk memperbaiki sel yang rusak? Ya stem cell. Stem cell itu ada sel induk atau sel punca yang belum jadi sel apapun. Jadi kalau ditempatkan di jantung, dia jadi sel jantung. Nah, stem cell itu dia tidur di sumsum tulang belakang di usia 30 tahun. Maka begitu usia 30 tahun, proses penuaan dimulai. Tapi di anak kecil, stem cell itu lagi aktif-aktifnya loh Bu. Buktinya anak kecil, giginya copot, tumbuh lagi. Iya. Kalau Bu Ina tumbuh lagi nggak kalau copot? Enggak lah. Itu dia. Oh, karena stem cell sudah dorman, udah Oh. tidur. Nah, dia butuh pemicu untuk aktif. Nah, di sini ada FGF, Fibroblast Growth Factor, itu yang mengaktifkan. Oh, dia mampu mengaktifkan sel-sel tidur tadi. Makanya kita kalau Ibu lihat leader-leader kami, itu bukan 1-2 loh. Itu umurnya panjang-panjang semua loh. Apa sih yang mau dicari di dunia ini? Yang pertama sehat, yang kedua sejahtera. Maka leader kami itu multi-care ada sampai dengan sekarang ini, walaupun tidak terlalu terdengar namanya, tapi leader-leader kami itu sudah konsumsi produk kami itu sudah 30 tahun. Kalau memang produk tidak berkualitas, mereka sudah give over semua itu. Sudah masuk rumah tipe 21 semua itu. Tapi sekarang enggak loh. Di Ambon namanya Ibu Isina, 78 tahun. Bu Lili di Surabaya, 70 tahun. Pak Dani di Jakarta, 75 tahun. Dia masih itu ya. 30 tahun konsumsi produk multicare. Jadi yang dikonsumsi bukan hanya ini, Ambrosia. Ada juga ini. Ini pasti Ibu tahu nih. Jamur maitake. Lawan kanker. Ya, buat ngelawan kanker. Ini hasil penelitian dari Prof. Namba, Jepang. Jadi ini jamur maitake ini juga satu primadona. Banyak direkomendasi oleh dokter, dikonsumsi, apalagi pas kemoterapi. Ini paling bagus konsumsi ini. Karena dia mempunyai efek polisakarida beta glukan, punya efek untuk mengaktifkan killer cell. Sel T di dalam tubuh kita itu ada sel T, killer cell yang melakukan perlawanan terhadap virus, bakteri. Nah ini, dia mengaktifkan killer cell untuk melawan kanker. Produk semua dari luar ya Pak? Bahan bakunya. Bahan baku aja? Bahan bakunya dari luar. Kalau ini kan dari Jepang, kalau ini kan dari Norway, ini kan dari New Zealand, kalau ini kan dari US. Diproduksinya di sini? Nah, diproduksi di sini. Oh, jadi bahan baku aja? Bahan baku kita ambil dari luar, kita produksi. Karena kalau kita fully import itu mahal. Harganya ya takutnya tidak terjangkau. Pak, ini pabrik sendiri atau? Puji Tuhan pabrik sendiri. Jadi kan kita kan saat ini kan sudah di bawah Konimax Group. Nah jadi Konimax sudah mengambil alih Indocare. Jadi Indocare Group ini sekarang sudah diambil alih oleh Konimax Group. Jadi Konimax Group ini adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Iya. Sudah usianya 53 tahun. Nah jadi Indocare sekarang diambil alih oleh Konimax dan sekarang ya diproduksi kan Konimax punya pabrik sendiri. Iya betul. Oh udah produksi sendiri ya? Sudah produksi sendiri dan sudah standar. Luar biasa ya, produk lokal, perusahaan lokal, bahan baku ambil di luar dan sukses. Ini leader-leader Bapak yang tadi Bapak sebutkan itu rata-rata income-nya berapa Pak? Kalau boleh tahu average-nya sih. Average-nya. Makanya saya bilang yang mereka cari itu sebenarnya ada di multicare. Kan kita maunya hidupnya sehat, sejahtera, panjang umur. Nah, panjang umur juga sakit-sakitan nggak mau kan? Diberkati. Rata-rata penghasilan kayak Bu Nilasari. Ini Bu Nilasari di Padang. Baru kemarin kita konvensi di Padang. Ulang tahun ke-34 multicare. Bonus beliau kalau dihitung-hitung sebulan ya ditambah-tambah ya average rata-rata hampir 50, kadang 60, kadang 70, kadang pernah 100. Ya tergantung kan yang namanya sales ya, penjualan. Leader kami rata-rata kurang lebih seperti itu. Nah cuman ya tergantung volume ya. Nah waktu pandemi kemarin lebih gila lagi ya. Wah penjualan ekstasi kita. Karena orang waktu itu kan berani spend money. Berani beli produk suplemen. Karena waktu itu kan takut. Ketakutan-ketakutan itu yang wah yang apa saja produk yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh masih laku. Iya, sampai susah kita cari vitamin C kan. Kita puji Tuhan Bu. Orang beberapa. Kalau pas pandemi kemarin saya tahu saya udah minta Pak itu. Bapak tuh buat kirimin. Untungnya nggak tahu Pak. Iya di saat beberapa perusahaan belum siap dengan vitamin C-nya, kita sudah siap. Begitu pandemi datang, beberapa perusahaan pada rontok, ya kita puji Tuhan. Kita malah bertumbuh di sana. Sekarang top leader ada berapa orang Pak? Kita top leader ada 29. 29? Semuanya usianya yang tadi Bapak sebutin rata-rata? Rata-rata di atas 70 tahun. Gila. Saya aja bawa Bu Lani Jakarta ke Bandung, itu sampai dicubit-cubit kulitnya. Kok masih kencang ya umur, kelihatan umur cuma 43, orang lihat ini ibu 43, enggak umur saya sudah 72. Kok kulitnya kencang. Wah ibu kalau lihat kami cantik-cantik loh Bu. Oh gitu. Ganteng-ganteng loh. Dan sudah konsumsi produk kami 30 tahun.
Nanti ambrosianya jangan dibawa pulang ya Pak. Oh siap. Ambrosia ini Mr. Kun pernah cobain? Kun Verheyen? Iya, jadi waktu itu Mr. Kun pernah datang ke kantor kami, kita ngobrol-ngobrol segala macam, ya dia langsung, dia lihat produk kami, saya mau coba ini Ambrosia. Ya, dan dia konsumsi, dan memang terbukti. Jadi telomer tersebut memang umur di tangan Tuhan, setuju. Tapi secara medis kita juga bisa jelaskan. Yeah. Ternyata itu umur tergantung telomer. Semakin pendek telomer kita, jadi telomer itu seperti tali sepatu tuh. Yang di ujungnya diikat. Jadi kalau misalnya ikatan tali sepatunya makin habis, ya kan talinya buyar kan? Ya. Nah itulah sel kita seperti itu. Jadi kalau habis telomernya sel kita harus hancur. Nah, jadi ini memperpanjang si telomer itu? Ya, dia mempertahankan dan memperpanjang ekotelomer. Nah dengan diperpanjang ekotelomer, maka bertambahlah harapan hidup kita di dunia ini. Ayo kita konsumsi ambrosia. Ya, semua tapi yang membuktikan kalau cuma satu orang, oke, tapi ini 29 orang loh. Panjang-panjang umurnya. Kalau sebelumnya ada lagi Bu Yeni di Cipinang, 74 tahun. Bu Rosa, 73 tahun. Total member berapa Pak? Member yang mana? Aktif? Member aktif. Yang aktif kita ada lumayan banyak, ada 1000-an lebih ya. Oh oke. Tiap bulan tuh dia belanja ya? Order. Dan jadi kita memang banyak itu pemakai ya. Karena mereka sudah merasakan manfaat produk dan terjadi repeat order setiap bulan. Oh, lebih banyak ke user ya? Kita paling banyak user. Nah kita bertahan sampai dengan sekarang ini lebih banyak user daripada player. Nah player kita itu ya sekarang ini ya omset terbesar kita kan ada di Padang. Ya. Malah kota Padang sering digoyang-goyang gempa, omset kita besar di sana. Luar biasa Padang ya. Malah Jakarta kalah. Surabaya yang kedua yang terbesar itu adalah Jakarta. Terus yang ketiga ada Surabaya. Nah, terus ada Ambon. Wah, di kota-kota terus kita ada juga Ibu Fatima. Itu juga sama, itu juga usianya 60 lebih itu ada di Pontianak. Manfaat jadi anggota APLI apa sih untuk Multicare? Besar loh manfaat APLI. Karena kita gini, kadang-kadang orang kan bertanya, makanya waktu kita presentasi orang itu gini, ini MLM ya? Kadang-kadang citra MLM itu gimana ya? Ya negatif ya. Ini MLM ya? Ini yang nipu-nipu itu ya? Gara-gara apalagi dulu binary option gitu. Aduh, sudah jelek. Tambah jelek ya? Aduh. Kadang-kadang begitu kita presentasi, produknya, bagus ya. Bagus ya produknya. Ini MLM ya? Bingung kita jawabnya. Kita bilang, enggak, nipu. Kita bilang, iya, enggak lah Pak. Kayaknya gimana gitu. Iya. Kayaknya sudah mulai anti gitu ya. Tapi saya tetap bilang, iya kita MLM. Tapi kami bergabung di APLI. Jadi MLM yang sudah lulus sensor, saya bilang begitu loh. Jadi supaya meyakinkan, jadi MLM yang sudah lulus sensor itu pasti tergabung di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Yang nggak lulus sensor belum tergabung di sana. Jadi kalau mau ngecek kita sudah lulus sensor apa nggak, coba aja klik apli.org.id ya. Nanti lihat ada nggak Multicare Mitra Sejahtera. Pasti ada kami di sana. Oh, oke. Nah, kita meyakinkan karena MLM itu justru produk yang bagus itu dipasarkan lewat MLM. Yeah. Nah, saya bilang begitu. Nah tapi ya begitulah, kembali lagi sebagusnya kita promosi, ujung-ujungnya mereka ambil handphone. Tokopedia. Ibu langsung jawab. Marketplace. Kok mahal sih gitu kan? Ini di sini murah loh. Ya akhirnya kita dibilang murah juga enggak. Karena kan leader-leader kita, mereka kan rata-rata gaptek ya. Yeah. Jadi mereka itu nggak bisa posting dia anaknya malahan. Tapi anaknya mereka juga jual dengan harga yang member gitu loh. Oh, okay. Jarang sekali jual di bawah harga itu jarang. Terganggu ya Pak? Terganggu. Jadi biasanya kalau leader-leader kita yang sudah baby boomers ini kan rata-rata kan mana bisa dia buka toko di Shopee apa di Topet. Tapi anak-anak bisa. Cuma anak-anaknya tetap pakai harga yang resmi dari perusahaan. Okay. Makanya kalau di searching mereka lihat di marketplace, harganya masih bagus ya. Nah justru Anda hari ini bisa ketemu saya, kita ada promo. Beli 3 gratis ini. Nah kalau di situ nggak ada. Jadi kita mensiasati begitu supaya bisa selling. Pada waktu itu. Kalau di marketplace kan nggak ada promo. Pintar juga triknya ya. Di marketplace beli 1 memang murah. Tapi kalau beneran kan ini dapat beli 3 hari ini promo. Beli 3 kita kasih 1. Oke, pintar juga Pak. Itu tidak ada di marketplace. Bapak bener-bener orang marketing kayaknya. Ya begitulah, belajar sama teman-teman. Belajar sama orang marketing, kita juga orang marketing. Menyikapi fenomena. Ini kan industri kita ini direct selling ini kan banyak disalahgunakan ya oleh yang tadi Bapak sebutkan lah. Katakan
money game ya, entah itu berbentuk skema piramida, entah itu berbentuk investasi bodong, entah itu berbentuk tadi yang Bapak bilang binary option dan sebagainya ya. Itu sangat mengganggu nggak sih Pak adanya hal itu ke omset perusahaan Bapak? Waktu lagi heboh-hebohnya itu merasa terganggu. Karena apa? Karena di waktu orang pandemi, orang itu kan kata-kata punya uang. Maka masyarakat Indonesia ini saya lagi evaluasi ya. Dibilang masyarakat Indonesia ini tidak punya uang, menurut saya nggak mungkin. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya punya uang, cuman diam ya. Nah karena begitu ada iming-iming tawaran menarik, mereka berani cemplungin loh. Dan cemplungnya bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta loh. Bahkan ada yang berani main miliaran loh. Nah begitu uangnya habis ya sudah gitu. Cuma demo-demo, ya minta lawyer, bantu lah gimana-gimana. Begitu dirampas negara, ya gimana? Mereka sedih juga gitu kan. Tapi mereka punya uang banyak. Itu kalau totalnya triliunan loh Bu. Iya. Triliunan loh yang kena di sana. Bayangkan berarti kan masyarakat kita punya uang sebenarnya. Iya betul. Nah cuman ya kadang-kadang mereka itu ya tergiur ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya ya cukup invest, wah gue langsung kaya. Itu yang sebenarnya harus diedukasi. Makanya MLM itu kadang-kadang mereka itu membungkusnya dengan MLM. Walaupun MLM sudah citra negatif, dibungkus lagi dengan MLM ya tambah negatif gitu loh. Maka ya saya bilang tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau mau bisnis yang real ya Multicare itu sudah 34 tahun. Bertahan sampai dengan sekarang. Leader-leader kami konsumsi produk kami sudah 34 tahun. Kalau seandainya produk kami tidak berkualitas, jangankan 34 tahun, 2 tahunnya mungkin kami sudah tutup. 3 tahunnya kami sudah tutup. Ini sampai 34 tahun konsumsi. Dan kita ngomong bukan hanya asal ngomong, terbukti umur mereka panjang-panjang. Sehat-sehat. Dan diberkati lagi sampai dengan hari ini. Tapi sekarang itu udah nggak terganggu dong Pak, karena kan udah banyak menghilang. Ya. Akhirnya pada saat walaupun telat ya. Akhirnya back to basic lagi mereka. Baru mereka aware, wah iya benar. Sempat terganggu berapa persen Pak? Persentase dari omset yang biasanya masuk, ada robot trading ini jadi gimana? Karena banyak orang yang uang habis mencoba-coba di sana. Iya betul. Jadi begitu habis, ya sudah stres, ya kata cuma ada yang sempat bunuh diri, ada yang sampai ketawa-ketawa, gak jelas di pinggir jalan. Omset terganggu Pak? Omset terganggu banget. Dibilang terganggu sih pastilah. Ya, tapi kecil lah ya, paling cuma 5%. Iya, karena rata-rata kan di kami itu kan orang-orang itu kan tidak mau mencoba, kan kita sudah edukasi leader-leader kita. Ya. Cuman orang yang mau masuk ke MLM itu kan sempat terganggu. Kenapa? Betul. Ya ngapain sih gue main MLM, ini gue cemplungin di sini. Ya gue dapat 20% margin, ya mau bisnis di mana gitu ya. Ya memang sih sekali dikasih, sekali dua kasih, habis hilang. Baru dia nyesal. Ya tapi yang namanya lagi terpuruk, ya jangan sampai lama-lama terpuruk, minum ambrosia. Kan dari stres. Tetap jualan. Pemirsa, tanpa disadari kita sudah hampir mendekati waktu kita hampir selesai. Tapi sebelum kita tutup ya podcast kita pagi ini, seperti biasa saya akan selalu meminta yang duduk di kursi panas saya pengen tahu nih opininya beliau tentang money game, tentang investasi bodong, tentang skema piramida, tentang apapun ya. Dan kita juga minta opini beliau ya, atau juga mungkin input masukan ya yang akan disampaikan ke pemirsa di rumah nih Pak. Ya. Bapak menyampaikan money game itu gimana, terus sebaiknya kita bisnis harus gimana di industri direct selling. Silakan Pak, itu kamera Bapak. Oke, terima kasih Bu Ina. Kalau menurut saya pribadi nih loh, saya banyak ditawarin. Saya banyak ditawarin ya. Pak Hendra, ikut dong, ngapain sih beli rumah? Aduh, rumah. Ya boleh lah, tapi kan kalau uang lebih ikut dong. Cepat loh ini Pak Hendra. Daripada Pak Hendra beli rumah, naiknya tunggu 3-4 tahun baru naik. Kalau ini langsung ini, nggak usah 3 bulan langsung dapat cuan sekian. Awalnya sempat tergiur, tapi iman saya kuat loh. Ya kan, istri saya juga bilang, wah gua nggak setuju ya main-main gitu-gituan ya. Wah iya dah, jangan main dah. Saya bilang gitu kan. Karena kan sudah banyak kejadian. Jadi saya ditawarin seperti apapun, walaupun saya tahu sistemnya seperti itu, saya nggak tertarik. Dan saya tidak mau main gitu ya. Bahkan ada dari teman baik sendiri loh. Saudara nih, yang temannya saudara di depan juga nawarin saya. Ayo dong, waktu ada zamannya GCG, yang saya nggak usah sebutin, ada zamannya apa. Bahkan seorang dokter juga nawarin saya nggak mau main. Karena apa? Saya punya prinsip, satu, sekali kita main, kita kalah, kita ketagihan, wah itu bisa habis. Yang namanya manusia itu kan tidak pernah merasa puas. Ya kan? Jadi manusia itu kembali lagi, makanya orang money game itu dia bisa melihat
sisi lemah manusia. Karena manusia itu kalau menang sekali dia akan tambah lagi. Menang lagi dia tambah lagi. Menang lagi dia tambah lagi. Menang lagi dia jual semuanya supaya dapat lebih besar. Memang dikasih lebih besar. Wah dia senang kan. Dia jual semuanya dia tambah lebih besar. Habis caw. Lalu dia isap jempol. Habis semuanya. Pesan-pesan Bapak mungkin agar terhindar hal itu harus fokus atau bagaimana? Saran saya yuk kita kembali ke jalan yang benar. Bisnis yang sudah legal. Yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ya seperti MLM. Itu sebenarnya bisnis yang luar biasa menurut saya. Ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang terbantu kehidupannya dan kesejahteraannya lewat usaha MLM. Bahkan menyekolahkan anaknya sampai kuliah, sampai bisa beli investasi rumah dan sebagainya itu dari usaha MLM. Ini usaha yang benar-benar menurut saya adalah usaha yang satu pola yang Tuhan berikan, yang kalau kita jalankan dengan serius, pasti membuahkan hasil. Nah, kalau menjalankan usaha MLM, fokus. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan seperti kuda. Ya. Fokus, jangan lihat ke kiri dan kanan. Karena tawaran kiri dan kanan itu rumput tetangga jauh lebih menarik. Ya. Tapi fokuslah. Kalau Anda fokus dan fokus, pasti berhasil. Aduh, luar biasa. Terima kasih loh Pak Hendra sekali lagi udah bersedia duduk di kursi panas ya. Kita diskusi, ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul ya. Tapi tetap seputar industri direct selling. Ya. Pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berpodcast ria bersama Bapak ganteng ini. Sekali lagi atas nama Apri saya mengucapkan terima kasih. Dan pemirsa semoga bermanfaat apa yang kita bahas pagi hari ini. Terima kasih dan semangat pagi.